Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pertama-tama yang terhormat kepada Habib Tidak selaku pengasuh pondok sepanjang tidak. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTS MPH Tidak. Dan yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang bab masalah al-fiqh, yaitu tentang operasi kecantikan, pengobatan tradisional dan tentang sogok menyogok. Nah, yang pertama ada operasi kecantikan. Operasi kecantikan terbagi menjadi berapa? Yang pertama ada operasi yang pertama adalah pengertian operasi kecantikan. Nah, jadi operasi kecantikan itu adalah mengindahkan suatu organ tubuh atau kayak mengubah suatu organ tubuh menjadi bagus. Nah, itu biasanya itu disebut operasi plastik. Misalnya itu tangan kita ada tangan orangnya putus, ada orang tangannya putus. Nah, kemudian dia menambal tangan itu, maka itu disebut operasi plastik. Atau ada orang yang ingin tampil lebih wow, kemudian dia itu mengubah mengubah sesuatu itulah menjadi operasi plastik namanya. Nah, dalam bahasa Arab artinya itu adalah pokoknya operasi kecantikan. Nah, yang pertama ada operasi wajah. Nah, operasi wajah itu adalah biasanya itu di Arab biasanya itu disebut operasi yang berwarna itu mukanya kemerah-merahan. Mengapa? Karena biasanya perempuan itu memakai lipstik di bibirnya yang berwarna merah. Maka orang Arab biasanya itu menyebutnya operasi wajah yang kemerah-merahan. Nah, kemudian yang kedua ada merias wajah. Tadi merias wajah sudah. Kemudian menyemir rambut. Menyemir rambut itu adalah mewarnai rambut dengan suatu warna yang berbeda. Misalnya rambut kita berwarna merah, kemudian kita warnai dengan berwarna merah, maka itu namanya menyemir rambut. Ada pula misalnya itu ketika ada orang yang sudah tua, kemudian rambutnya ubanan, kemudian diwarnai menjadi warna hitam, maka itu namanya menyemir rambut. Nah, menyemir rambut atau mewarnai rambut itu tidak apa-apa. Mengapa? Karena Rasulullah SAW itu tidak pernah melakukan semir rambut. Nah, jadi hukumnya itu makruh untuk dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga ada tato. Nah, tato yaitu adalah melukis di tubuh dengan suatu gambaran tertentu. Nah, biasanya tato ini diharamkan. Mengapa? Karena sangat seram gambarnya. Pokoknya tidak diperbolehkan untuk menato badan kita. Mengapa? Karena apabila itu salah satu anggota wudhu, nah itu maka wudhunya itu tidak akan masuk dan wudhunya tidak akan sah, kemudian sholat kita tidak akan sah. Nah, kemudian yang kedua ada tentang pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional yang pertama ada obat pelet. Obat pelet biasanya disebut dengan ruqyah, obat ruqyah. Nah, biasanya juga obat pelet juga digunakan untuk mengambil hati seseorang. Nah, kemudian ada tindakan riya. Tindakan riya yaitu adalah pamer. Jadi memamerkan harta yang kita punya kepada orang-orang. Misalnya kita mempunyai uang banyak kemudian dipamer, itu namanya riya. Terus kemudian ketika kita melakukan hal-hal baik dan kita omong-omongkan, maka itu namanya riya juga. Nah, itu biasanya dilarang. Mengapa? Karena penyebabnya sifat hasud ini perdagangan. Jadi, mengapa? Karena tindakan seperti itu membuat orang lain iri, membuat orang lain iri. Nah, itu jadinya dilarang. Nah, kemudian ada juga kejadian sogok menyogok. Nah, jadi kejadian sogok menyogok yaitu adalah memberikan sesuatu kepada orang yang belum tentu haknya. Contohnya itu seperti misalnya itu yang paling gampang itu di permainan bola itu adalah wasit. Jangan. Pokoknya itu misalnya itu kita telah melakukan kesalahan. Kemudian ada orang yang melihatnya. Nah, kemudian kita memberi uang tetapi berkata kepadanya bahwa jangan diberitahu pokoknya kesalahan yang tadi. Nah, itu namanya sogok menyogok. Nah, jadi sogok menyogok itu diharamkan di dalam Islam. Mengapa? Karena memiliki efek yang sangat tidak baik. Oke, sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.